Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu jemaat terkasih dimanapun berada, puji syukur kepada Tuhan kalau kita semua bisa ada sampai saat ini. Itu semua hanya anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Mari ambil waktu kita sebentar pada malam hari ini, kita akan menyembah Tuhan. Karena kita percaya kekuatan kita itu hanya dapat dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Bapa, kalau kami semua bisa ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama Tuhan. Mari Engkau Tuhan ada dalam penyembahan kami. Kami Tuhan Yesus akan menyembah-Mu Bapa. Karena kami percaya kekuatan kami itu adalah dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidup kami Tuhan, hanya kami dapat dalam tangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Amin Tuhan. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan
Engkau Tuhan penghibur kami. Amin Yesus. Janji-Mu di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu Yesus. Tuhan, Engkau Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Glory, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Engkau Tuhan yang kami puja, Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, glory, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, amin Tuhan, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Katakan yang ku puja, diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang
Yesus. Haleluya Tuhan, glory, haleluya. Oh, Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan hati kami. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami milik-Mu, Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan Tuhan, Engkau mendengar. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Oh, dalam kesesakanku, dalam kesesakanku,
kehendakmu, kerjakanlah dalamku, sebab aku milikmu Tuhan, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Amin Tuhan, sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, biar kehendakmu, kerjakanlah dalamku. Amin. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, sebab hidup kami milik-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap saudara semua yang ada menyaksikan ibadah jawaban doa dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan terlindungi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita kembali menikmati firman Tuhan. Tadi kalau saudara sudah menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan, hari ini dimanapun saudara berada, mungkin ada yang dalam perjalanan pulang dari kantor, ada yang masih ada di kantor, ada yang mungkin di rumah masing-masing, ada yang menikmati dengan keluarga yang ada. Biarlah kiranya kesempatan ini boleh kita pakai untuk terus bersekutu kepada Tuhan. Karena ketika kita bersekutu kepada Tuhan, tidak ada ruginya. Bahkan kita akan menikmati hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tahu persis apa yang harus Ia lakukan untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, apapun isi dari firman Tuhan, kami mau aminkan, kami mau menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar. Dan biarlah firman itu terpatri dalam hati kami. Dan biarlah dari lewat firman yang kami dengar, kami akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami akan menikmati lawatan Tuhan, keajaiban Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin membawa sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ya, bahwa kita tidak boleh jemu dalam hal berdoa, kita tidak boleh jemu dalam hal mengiring Tuhan, kita tidak boleh jemu dalam hal kita melayani Tuhan, karena kita tahu apa yang kita alami seringkali membuat kita untuk jemu melayani Tuhan. Apalagi kalau kita mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Tentunya ini akan membawa kita untuk jemu untuk datang kepada Tuhan. Ataupun jadi malas kita datang kepada Tuhan.
Nah, saudara nggak boleh malas. Saudara nggak boleh berhenti untuk memuji Tuhan, berdoa, ataupun melayani Tuhan. Apalagi kalau kita berbakti kepada Tuhan. Ada mungkin di antara kita yang sudah malas, enggan untuk beribadah kepada Tuhan. Wah, ini malah tambah kita salah. Tambah kita drop, ya. Tambah kita tidak mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita lihat di dalam Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu ditegaskan oleh Yesus. Ya. Ketidaksabaran seringkali menjadi penghalang bagi orang percaya untuk menikmati janji-janji Tuhan. Ya, ketidaksabaran seringkali membawa kita untuk berpikir cepat, instan. Akhirnya pilihan kita, tindakan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Kenapa? Karena ketidaksabaran tadi inilah yang membawa dampak kita. Saudara boleh memilih. Pilihan saudara tidak dosa. Tapi ketika saudara salah memilih, ini akan membawa saudara kepada satu, yaitu dosa. Ketika saudara berdosa, maka akan dibuahi adalah maut. Nah, ini harus hati-hati saudara. Ketika kita berada di dalam masalah, kita bergumul, ya, kita berdoa secara all out kepada Tuhan. Tetapi saat doa kita belum dijawab oleh Tuhan, seringkali intensitas kita untuk datang kepada Tuhan dalam berdoa ini mulai menurun atau berkurang. Tidak lagi getol, tidak lagi semangat, lambat laun luntur dan tidak lagi berdoa. Dan orang yang tidak mau berdoa, apalagi untuk datang beribadah, pasti akan turun. Dia punya intensitasnya akan menurun. Nah, hati-hati saudara. Ketika kita lakukan hal itu, tanpa kita sadari, kita sedang membuka pintu lebar-lebar untuk iblis. Maka itu harus kita berhati-hati. Ketika kita mulai menurun, disitulah iblis mulai mengintip. Disitulah iblis mulai mencari-cari hal-hal. Di mana apa yang enak bagi saudara, disitulah dia menawarkan semuanya itu. Dan ketika saudara mulai lemah, ketika saudara mulai goyah, dan saudara tidak lagi merasakan ketika saudara ibadah atau tidak ibadah, sama aja. Perasaan saudara sama saja. Nah, ini saudara harus hati-hati. Maka itu firman Tuhan ajarkan untuk kita jangan pernah jemu-jemu. Mau berdoa jangan pernah jemu. Waktu kita mau beribadah jangan pernah kita lengah dalam hal ibadah. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, apalagi dalam pelayanan kepada Tuhan, jangan kita jemu untuk melayani Tuhan. Ya, kita harus terus all out. Lalu ketika kita jemu, maka di situ kita akan kecewa kepada Tuhan. Pada saat kita mulai menurun intensitas kita dalam hal beribadah kepada Tuhan, maka di situ kita tidak akan merasakan apa-apa. Bahkan hidup kita akan kecewa dan kecewa. Kecewa kepada siapa? Mulai kecewa kepada Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan, mulai mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Hati-hati saudara. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan, ya, di dalam Matius 7 ayat 7 katakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam versi bahasa Inggris, ayat ini berbentuk simple present tense, yaitu suatu tindakan yang dilakukan terus menerus dan berulang kali dan tidak pernah berhenti untuk melakukannya. Jadi terus menerus, terus berulang-ulang, tidak pernah berhenti. Kata inilah yang dikatakan, ketika engkau mau meminta kepada Tuhan, maka engkau tidak boleh jemu-jemu untuk memohon kepada Tuhan. Terus menerus. Ya, berkaitan dengan di mana Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Di sini kita akan melihat seorang janda, ya,
yang datang kepada hakim yang lalim. Permohonannya agar haknya dibela. Ya. Janda tersebut tidak pernah menyerah. Terus menerus dia mengetuk pintu hati daripada hakim yang lalim, terus datang kepada hakim itu. Sampai apa? Sampai permohonannya dikabulkan. Itulah yang Tuhan mau. Ada perumpamaan ini. Ketika hari ini engkau belum dilawat oleh Tuhan, ataupun engkau belum menikmati lawatan Tuhan, menikmati pemulihan dalam kehidupanmu, belum menikmati, problema masih ada dalam kehidupanmu, terus ada di dalam kehidupanmu, mungkin sudah menaun sakit penyakitmu, menggerogoti tubuhmu, tapi jangan pernah engkau berhenti. Engkau terus mengetuk pintu hati Tuhan dengan terus menerus, tidak jemu, berdoa terus, semangat terus dalam pelayanan, bahkan berbakti terus kepada Tuhan. Maka saya yakin satu saat pasti Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Sikap seperti inilah yang kita harus contoh. Sikap janda inilah yang kita harus contoh. Kita harus teladani. Tidak pernah putus asa, bahkan pantang menyerah, dan terus menanti-nantikan Tuhan sampai janda ini memperoleh jawaban yang daripada Tuhan. Maka di dalam Lukas 18 ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi siang malam artinya tidak pernah berhenti, terus menerus, tidak pernah stop. Dari tahun ke tahun, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, terus menerus, siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Nah, disinilah jawaban Tuhan. Ketika kita terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah menjadi goyah atau turun intensitas kita. Kita terus menaikkan terus kepada Tuhan doa-doa kita. Bahkan pelayanan kita semakin ditambah untuk melayani Tuhan. Bahkan semakin semangat dalam ibadah kepada Tuhan. Maka doa yang terus menerus bukan berarti doa yang diulang-ulang atau bertele-tele seperti yang di Matius 6 ayat 5-7. Tetapi di sini adalah doa yang terus menerus dinaikkan, dipanjatkan kepada Tuhan dengan iman. Ya, doa-doa inilah yang disertai dengan iman. Maka doa inilah adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Maka saatnya Tuhan akan menguji keteguhan hati kita serta ketekunan kita. Sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, sejauh mana saudara mengandalkan Tuhan? Sudah berapa lama saudara berdoa? Sudah berapa lama saudara semakin meningkat dalam pelayanan saudara kepada Tuhan? Sudah berapa lama saudara semakin giat di dalam pelayanan kepada Tuhan, bahkan berbakti kepada Tuhan, bahkan panjatkan doa ucapan syukur saudara kepada Tuhan? Berapa lama saudara sudah lakukan? Jangan pernah saudara berhenti. Tingkatkan doa saudara, tingkatkan pelayanan saudara, tingkatkan ibadah saudara kepada Tuhan. Maka saya yakin sesuai dengan firman Tuhan tadi, Tuhan tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong saudara. Bukankah kita sering tidak sabar untuk menunggu? Akhirnya mulai mereka-reka jalan sendiri, mengambil jalan pintas. Tapi hari ini saudara sudah menerima jawaban dari firman Tuhan. Hari ini ketahuilah bahwa doa adalah sarana. Sarana untuk apa? Untuk komunikasi antara Tuhan dengan umatnya. Jangan menjadikan doa sebagai gudang permintaan, tetapi melalui doa hubungan kita kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, semakin hubungan itu intim, semakin hubungan itu karib dengan Tuhan, maka kekariban, keintiman membuat kita semakin peka akan suara Tuhan. Maka kita akan melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 116 ayat 2. Seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Artinya di sini pemazmur tidak pernah berhenti sampai akhir hayatnya, sampai ajalnya. Dia terus berseru kepada Tuhan. Seumur hidup aku berseru kepada Tuhan. Maka kita yakin Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Jangan pernah jemu-jemu meminta kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan.
Mintalah, Matius 7 ayat 7 katakan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, bukan hanya sembarang mencari, tapi cari dengan terus menerus. Maka kamu akan mendapatkan kelegaan dalam kehidupan kita. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kalau diketuk 1 kali belum dibuka, ketuk 2 kali. Ketuk 2 kali belum dibuka, ketuk terus. Gedor pintu hati Tuhan. Maka saya yakin, mintalah, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Karena firman Tuhan Yakobus katakan, doa orang benar besar kuasanya. Jangan pernah berjemu untuk berdoa. Terus lakukan doa saudara. Hari ini tingkatkan doa saudara. Hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan. Saya yakin saudara akan mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena Tuhan melihat dari tempat maha tinggi. Ketika saudara berseru siang malam, pasti Tuhan akan menjawab seruan doa saudara. Ketika saudara melayani Tuhan dengan segenap hati, tidak pernah menjadi lemah untuk melayani Tuhan atau mundur dari pelayanan, tapi semakin semangat kepada Tuhan dan beribadah semakin semangat kepada Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Maka dia tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu untuk menolong saudara, memberkati saudara, memulihkan saudara, memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita sudah belajar, jangan pernah jemu. Karena itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Itu pun juga berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih. Kami sudah belajar untuk tidak pernah jemu dalam hal berdoa. Untuk tidak pernah jemu untuk melayani Tuhan. Untuk tidak pernah jemu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kami lakukan semuanya itu, kami tahu kami sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan melihat dari tempat maha tinggi. Karena kami melakukan itu dengan dasar adalah iman kepada Yesus. Dasarnya adalah kami percaya bahwa seruan doa kami, apa yang kami lakukan kepada Tuhan, kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan akan melihat, menilai, bahkan Tuhan juga akan memberkati kita. Suatu saat nanti, waktunya adalah waktu Tuhan. Tuhan akan menolong kita, memulihkan kita, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan mujizat, bahkan kesembuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang sakit, Tuhan berikan kekuatan. Yang lemah, Tuhan hibur, Tuhan angkat, Tuhan berikan kekuatan. Yang duka, Tuhan berikan penghiburan. Maka kami yakin dan percaya sebagai orang percaya, Tuhan pasti akan menolong memulihkan kita. Malam hari ini Tuhan, pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan rohani kami, dibangkitkan kembali. Bahkan juga Tuhan akan menolong usaha kami. Tuhan akan menolong di tempat di mana kami bekerja, di keluarga kami, di anak-anak kami, pelayanan kami, gereja kami. Tuhan akan menolong kami, memampukan dalam segala hal. Karena kami tahu di dalam Yesus kami memiliki segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar tentang firman Tuhan di mana kami tidak boleh jemu untuk melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Lawat kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam hari ini kita akan bertemu di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang di jam yang sama. Tetap semangat, tetap diberkati oleh Tuhan, dan tetap jangan pernah jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya